Oke, maka pada kesempatan kali ini saya David dengan bersama rekan saya Zanjabila Laila Zahra. Kami akan membahas tentang transformasi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia yang dibagi menjadi 5 era. Yang pertama ada era menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada era revolusi. Yang ketiga ada era demokrasi terpimpin. Yang keempat ada era Orde Baru. Dan yang terakhir ada era reformasi. Oke, jadi bagaimana sih pergerakan dan pemikiran Islam di Indonesia pada era menjelang kemerdekaan itu? Jadi ini berawal dari adanya munculnya gerakan modern yang ada di Indonesia, yaitu timbul dari adanya krisis yang dialami oleh umat Islam di Indonesia. Nah, gerakan ini itu bertitik tolak dari adanya gerakan-gerakan yang ada di Arab Saudi. Kemudian gerakan ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani yang menyuarakan solidaritas pan-Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa. Itu. Tapi apakah gerakan tersebut itu mempengaruhi Islam di Indonesia, Kak? Ya, gerakan-gerakan yang ada di Timur Tengah sana itu sangat mempengaruhi gerakan yang ada di Indonesia. Jadi itu munculnya organisasi yang ada di Indonesia seperti SDI, Muhammadiyah, NU, Perti, dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi-organisasi ini tumbuh rasa nasionalisme di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian belakangan para tokoh dan organisasi-organisasi ini memiliki pendapat yang berbeda. Yang itu terjadi juga pada SI, Sarekat Indonesia, yang kemudian mereka memiliki kekuatan ideologi yang berbeda, yaitu komunisme. Kemudian komunisme ini bertransformasi menjadi PKI yang terjadi pada tahun 1923. Nah, dari perpisahan organisasi ini itu menimbulkan kekecewaan pada pendukung-pendukungnya. Nah, semenjak masa itu SI dengan tegas menyatakan bahwa ideologinya adalah Islam. Kecewaan itu beralasan karena untuk mencapai kemerdekaan diperlukan kekuatan dan persatuan. Oke, lantas kapan sih nasionalisme itu muncul di Indonesia? Nah, nasionalisme ini tadi muncul karena adanya terbentuknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Ini berawal ketika Samanhudi menyerahkan SDI kepada Cokro Aminoto pada bulan Mei tahun 1912, yang kemudian Cokro Aminoto ini juga mengubah sifat organisasi dan memperluas gerakan-gerakannya. Dan demikian terdapat 3 kekuatan politik yang mencerminkan 3 aliran ideologi, yaitu Islam, komunisme, dan nasionalisme sekuler. Gimana sih transformasi pemikiran dan gerakan Islam Indonesia pada era revolusi? Oke, pada masa kemerdekaan Indonesia itu Piagam Jakarta itu tidak digunakan. Namun Soekarno dan Bung Hatta itu membuat teks proklamasi yang ditulis secara tergesa-gesa. Jadi perlu diketahui menjelang kemerdekaan Indonesia ini, setelah Jepang itu terpaksa kalah, BPUPKI itu diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada pergantian ini menyebabkan banyak anggota BPUPKI itu tidak masuk dalam PPKI dan menyebabkan persentase perbandingan antara nasional sekuler dan Islam pun merosot tajam. Kemudian setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta dalam sidang PPKI mengemukakan bahwa hanya konstitusi sekulerlah yang memiliki peluang besar yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama itu harus dihapuskan dalam konstitusi. Bahkan kantor urusan agama pada masa itu pun ditolak. Jadi penghapusan itu menyebabkan kekecewaan terhadap golongan Islam, karena golongan Islam tidak bisa mencapai cita-citanya untuk menjadikan 7 anak kalimat tersebut menjadi
ideologi. Kemudian golongan Islam pun akhirnya menerima kenyataan bahwa masa ini itu bukanlah masa untuk mencapai cita-cita Islam tersebut, apalagi dengan Soekarno dan Hatta yang menekankan kesementaraan Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian Soekarno itu mengungkapkan bahwa akan menetapkan ideologi itu pada waktu yang kondusif. Kemudian golongan Indonesia pun merasa lega karena KNIP itu menggantikan PPKI, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada sidang KNIP pada tanggal 25 sampai 27 November 1945 yang diketuai oleh Syahrir itu mengusulkan bahwa Indonesia itu harus memiliki kementerian tersendiri yang membahas tentang agama, bukan masuk dalam Kementerian Pendidikan. Setelah masa revolusi kan adanya masa demokrasi terpimpin. Jadi gimana sih transformasi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tersebut? Nah, jadi pada masa demokrasi terpimpin ini, partai-partai besar di Indonesia ini mengalami perubahan yang banyak. Nah, setelah Masyumi dibubarkan, partai-partai Islam seperti NU, PSII, dan lain-lainnya itu menyesuaikan diri dengan kebijakan Presiden Soekarno. Namun upaya akomodasi ini justru membuat peran-peran partai ini semakin mengecil. Mereka kehilangan posisi penting dalam pemerintahan dan tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan. Gimana nih transformasi pemikiran dan gerakan Islam Indonesia pada masa Orde Baru? Jadi pada masa Orde Baru ini pemerintah itu membatasi peran politik Islam terutama setelah peristiwa G30 SPKI. Jadi pemerintah itu mengintegrasikan Islam itu ke dalam MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kemudian organisasi Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah itu terus tetap aktif dan terus berkembang. Namun seringkali kebijakan ini itu seringkali beradaptasi dengan kebijakan pemerintah. Seperti NU itu lebih menekankan pada sosial dan pendidikan, kemudian Muhammadiyah itu lebih menekankan pada pendidikan dan pelayanannya. Kemudian Islamisasi dan pemikirannya itu dikontrol penuh oleh pemerintah. Namun muncul pemikiran kritis yang menentang rezim seperti FKAI, yaitu Forum Komunitas Aksi Islam, dan juga gerakan Tarbiyah yang mengusung gagasan tentang Islam yang lebih luas dan berorientasi pada masa reformasi sosial. Kemudian dari pendidikan dan kebudayaannya itu berkembang dengan munculnya atau didirikannya pesantren yang menjadi wadah pengembangan pemikiran Islam yang moderat dan progresif. Kemudian gerakan sosial pada masa ini tuh mulai muncul, gerakan sosial yang berbasis Islam yang menuntut reformasi politik dan kebebasan berpendapat. Nah, gerakan ini itu kemudian berkontribusi pada reformasi 1998. Oke, dan yang terakhir itu kan masa reformasi. Jadi gimana sih masa reformasi tersebut? Ya, jadi transformasi Islam era reformasi ini menandai babak baru dalam sejarah politik dan sosial, termasuk dalam konteks perkembangan Islam. Setelah runtuhnya Orde Baru yang otoriter, ruang gerak organisasi dan gerakan Islam menjadi lebih luas. Hal ini memicu dinamika yang kompleks dan beragam dalam tubuh umat Islam Indonesia. Ciri-ciri utama transformasi ini
Yang pertama, pluralisme Islam yang lebih terbuka. Yang kedua, radikalisasi dan fundamentalisme. Yang ketiga, peran Islam dalam politik. Yang keempat, perkembangan Islam modern. Yang kelima, peran dalam pendidikan. Yang mempengaruhi transformasi Islam yaitu runtuhnya Orde Baru, perkembangan teknologi informasi, peran ulama, kondisi politik dan ekonomi. Nah, transformasi Islam di era reformasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Di satu sisi, Islam memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, Islam juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi bersama. Jadi, uraian apa yang udah kita sampaikan tadi dapat dikemukakan bahwa transformasi Islam pada masa mutakhir Indonesia mengalami perkembangan yang pasang surut. Pada masa awal pendudukan Jepang, umat Islam memperoleh kebebasan untuk melakukan transformasi Islam dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Namun, menjelang kemerdekaan Indonesia, keadaan menjadi terbalik. Peran transformasi umat Islam menjadi sempit dibanding dengan peran yang diperoleh oleh golongan lainnya, khususnya kalangan nasionalis sekuler. Juga terdapat pertarungan ideologis transformasi Islam antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang dasar negara muncul kembali dalam sidang konstituante. Golongan Islam dalam rangka transformasi Islam kembali dikalahkan dengan keluarnya dekret kembali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pancasila tetap sebagai dasar negara. Kemudian pada masa Orde Baru, umat Islam kembali mengalami rintangan dalam memperjuangkan transformasi agamanya, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa ini bahkan diberlakukan asas tunggal Pancasila sehingga tidak ada kekuatan politik dan organisasi sosial keagamaan Islam yang berjadikan Islam. Umat Islam banyak terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan negerinya dan bahkan turut menjadi korban dalam mempertahankan negerinya, namun tetap dipinggirkan sebagai pengambil kebijakan di negerinya sendiri. Maka Islam tidak pernah benar-benar di puncak pimpinan nasional. Dengan demikian, situasi dan kondisi yang ada, maka langkah-langkah umat Islam dalam rangka transformasi Islam di Indonesia ini bergeser dari perjuangan Islam formalis dan struktural ke arah perjuangan Islam substansif dan kultural. Sedikit quotes dari kami. Kesuksesan bukanlah akhir, Kegagalan tidak fatal. keberanian untuk maju adalah hal yang penting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.